untuk kita semua ya. Mulai dari awalnya asuransi kesehatan PruMed, ada PruHospital, PruHospital Cover, PruHospital Cover Plus, kemudian ada yang namanya PruPrime Healthcare, kemudian PruPrime Healthcare Plus, dan kemudian ada PruSolusi Sehat, dan sekarang ada PruSolusi Sehat Pro Plus, ya kan? Nah, kita nggak bahas semua, kita akan bahas yang terbaru, yang terupdate per saat ini ya. Solusi Sehat Plus Pro ini. Selamat datang kepada kita semua ProIni Group se-Indonesia. Tepuk tangan dong itu kita semua. Kenapa se-Indonesia? Karena ini juga ditayangkan live kepada teman-teman kita yang di Zoom sana. Halo, perkenalkan ya, nama saya Denny Teh. Apapun makanannya, jangan minum saya ya. Saya bersama Prudential baru 20 tahun ya. Ya. Baru 20 tahun, saya bergabungnya tahun 2002, jadi tahun ini genap 20 tahun. Nah, sepanjang saya mengikuti Prudential, sejak dari saya mahasiswa, Prudential mengeluarkan begitu banyak produk-produk canggih dan terus update, teman-teman. PruSolusi Sehat, dan sekarang ada PruSolusi Sehat Pro Plus, ya kan? Nah, kita nggak bahas semua, kita akan bahas yang terbaru, yang terupdate per saat ini, ya. PruSolusi Sehat Plus Pro ini adalah bentuk kartunya, dan bentuk kartunya itu adalah nanti akan ada secara electronic card, tidak ada lagi secara fisik ya. Oke. Nah, keunggulan produk PSS Pro ya, keunggulannya ada 8 ya, selain yang PSS ya. Jadi PSS udah luar biasa, ditambah lagi 8 gitu ya. Apa aja? Yang pertama itu dia fleksibel. Artinya dalam menentukan wilayah pertanggungan, tipe dan batas kamar, kita itu fleksibel. Yang kedua, batas manfaat untuk limit kesehatan hingga 70 miliar. Ya, luar biasa ya. Luar biasa gitu ya. Yaitu batas tahunannya ditambah booster bisa totalnya 70 miliar. Yang ketiga, pilihan perlindungan yang terjangkau. Bahkan juga ada yang namanya plan cermat ditambahkan ke dalam untuk yang versi murahnya. Ya, plan cermat. Jadi area perlindungan hingga di seluruh dunia. Tentu saja tergantung ya, tergantung plan yang ada, jenis pilihan yang ada. Kalau yang mau beli yang murah ya pastinya nggak bisa sampai ke seluruh dunia gitu ya. Oke, kemudian yang keempat, ada manfaat biaya bedah rekonstruksi. Nah, kalau yang dulu manfaat biaya bedah rekonstruksi itu hanya untuk wajah, dan sekarang itu bisa untuk seluruh tubuh. Ya, akibat kecelakaan atau kanker. Ya, nah ini. Yang kelima, ada manfaat perawatan paliatif. Ya, manfaat paliatif, yaitu rawat jalan dan rawat inap untuk meningkatkan kualitas hidup apabila seorang tertanggung atau pasien sudah menderita yang namanya terminal illness, misalnya penyakit yang sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Nah, jadi perawatan paliatifnya itu ditanggung. Di mana kalau di produk-produk lain, apapun itu, perawatan paliatif tidak ditanggung. Nah, kalau di PSS Pro, ini akan ditanggung. Wah, luar biasa banget. Ya. Manfaat perawatan tradisional rawat jalan. Nah, ini luar biasa. Ada nih di PSS Plus Pro. Kalau yang sebelumnya tidak ada. Yaitu ada obat-obatan herbal, ataupun termasuk akupuntur, yang direkomendasi oleh dokter yang merawat sebelumnya. Ya. Oke. Ada perawatan psikiatri dan psikologis. Nah, ini ditanggung. Kalau yang di PSS biasa atau di PPH Plus ini tidak ditanggung. Tentu saja harus ada rekomendasi tertulis dari dokter yang merawat saat rawat inap. Dan ini ada manfaat telehealth di Indonesia dan telehealth untuk perawatan kanker di Malaysia dan Singapura. Ya, kalau dulu nggak ada ya, konsul harus jumpa langsung dengan dokter di rumah sakit. Per saat ini ya, untuk PSS Plus Pro boleh ya telehealth ya, dengan berbagai aplikasi yang nantinya akan dijelaskan dalam agency update atau isi polis yang lebih rinci lagi gitu ya. Jadi ini bisa telehealth-nya.
Luar biasa ya. Nah, jadi ini ada tabelnya gini, gitu ya. Tabel manfaat PSS Plus Pro atau yang syariah. Sama, baik yang pro konvensional ataupun yang syariah. Dia ada 9 macam plan. Ada berapa macam? 9 macam plan ya. Sengaja saya tanya balik ya. Q&A gitu ya supaya melek ya. Kalau enggak kan nanti ngomong terus ya tidur semua gitu ya. Nah, yang dulu nggak ada plan cermatnya. Betul ya, PSS nggak ada plan cermat. Tapi PSS Plus Pro ada plan 1 plan cermat. 2 mulai dari bronze A, bronze B, silver A, silver B, gold A, gold B, platinum dan diamond. Totalnya berapa? 9 gitu ya. Jadi kalau bronze A, kalau yang namanya bronze itu wilayah pertanggungannya di mana? Di Indonesia. Kemudian silver itu di Asia, kecuali 3 negara, Singapura, Hong Kong, dan Jepang. Jadi ini nggak bisa. Gold bisa, ya Asia termasuk Singapura. Ya, kalau platinum seluruh dunia kecuali Amerika Serikat, berarti di sini termasuklah Australia atau Eropa ya, betul? Kalau misalnya ini bisa klaim di daerah tersebut di Eropa. Dan kalau diamond itu termasuk di USA, Amerika Serikat. Pribadi saya enggak ini sih, saya tutup ini sih kalau pribadi saya. Kalau udah sempat mau ke Eropa ada apa, udahlah tanggung langsung ke diamond aja, betul? Ya kan? Nah, jadi kalau saya biasa cerita sama klien, pribadi saya cerita gold dan cerita yang seluruh dunia, tergantung mau pilihan yang mana. Dan kemudian di sini untuk plan kesehatan prudensial itu luar biasanya, dia ada 2 pilihan batas. Boleh pilih jenis kamar atau harga tempat tidur, mana yang lebih besar. Ya, jadi pilihannya ya ada 2 bed atau 1 bed. 2 bed, 1 bed, 2 bed, 1 bed, dan ada pilihan opsi batas harga kamar. Ya, ada opsi satunya 550, opsi 2 1,1 juta. Ya, yang di silver juga sama 550 dan 1,1 juta. Tapi kalau yang 1 bed bisa 1,1 dan opsi 2-nya 3 juta. Dan seterusnya. Anda bisa lihat sesuai dengan tabel yang ada. Tapi manfaatnya perlu digarisbawahi adalah sepanjang Anda rawat inap di kamar yang sesuai dengan jenis tempat tidurnya, ya. Yang penting kamar terendah dengan kamar mandi di dalam, itu akan ditanggung sesuai tagihan rumah sakit. Oke? Nah, jadi kalau yang namanya batas harga kamar, itu artinya kita punya kesempatan upgrade nih. Saya cerita ke nasabah. Ini Anda boleh kesempatan upgrade. Contoh ya, di rumah sakit di Medan aja, misalnya ya, di jalan ini ya, jalan Gatot Subroto ya, ada rumah sakit yang 1 bed itu harganya 500.000. Ada. Yang VIP itu harganya 700.000. Dan yang tipe pavilion, yang super VIP-nya itu, eksekutif, itu harganya 1 juta. Sehingga pasien saya kalau dirawat di sana, di rumah sakit tersebut, dia tidak harus pilih yang kamar terendah di 1 bed. Dia boleh upgrade hingga batas yang dia pilih opsinya. Oke? Nah, tapi kalau memang harga kamarnya itu udah lebih dari ini, kita nggak perlu lihat ini lagi. Yang penting pilih yang 2 bed atau 1 bed yang kamar the cheapest, kamar terendah, semuanya akan ditanggung sesuai tagihan. Nangkap ya? Ya, saya udah pelan loh ngomongnya. Oke, nah jadi tergantung wilayah pertanggungan, biaya kamar, dan ini back-nya gimana ya? Back-nya gimana ya? Back-nya? Oh, back. Oke. Back-nya di? Oh. Oke. Jadi untuk bronze A sampai diamond ini tidak tergantung dengan harga kamar. Yang penting wilayah perlindungannya sesuai dengan kelas kamarnya, maka dibayarkan sesuai dengan tagihan rumah sakit. Khusus yang bronze ke atas. Tapi khusus yang plan cermat,
Anda akan dibayarkan sesuai tagihan jika dirawat di rumah sakit di Indonesia dan menempati harga kamar maksimum 650.000 per malam. Itu baru ditanggung. Tapi kalau di atas 650.000 itu tidak lagi sesuai tagihan khusus untuk cermat. Itu ada tabelnya lagi ya. Nanti biaya obatnya sekian ditanggung, honor dokter sekian ditanggung kalau dirawat di kamar yang lebih dari 650.000 dan atau di luar negeri. Jadi kalau Anda ke luar negeri, Anda belinya yang plan cermat ya, walaupun kamarnya cuma 500.000 di Indonesia kan rupiahnya, itu tetap lihatnya itu limitnya. Tapi ini untuk khusus plan cermat saja. Ya, makanya bingung ya kalau yang plan cermat sedikit lebih tricky. Jadi kalau Anda mau jual PSS Plus Pro, ya janganlah yang cermat. Udah deh kalau yang namanya sesuai tagihan ya udah bronze A ke atas. Oke, boleh sepakat ya? Nah, ini langsung kita ambil contoh yang PSS Pro Plan Gold B. Jadi kalau Gold itu Asia ya, Asia. Kalau Gold B berarti one bed. Sepanjang Anda rawat inapnya di kamar yang satu tempat tidur, berapapun harganya, yang penting kamar yang paling murah, cheapest yang satu tempat tidur kan banyak ya, dari VIP entah apa-apalah namanya ya, gitu ya. Nah, yang penting satu bed yang the cheapest itu akan ditanggung sesuai dengan tagihan, ya sesuai tagihan. Termasuk di Singapura, khususnya di Mount Elizabeth. Harga kamarnya itu Anda boleh search tuh di website. Anda tinggal klik. Ya, kalau nggak salah itu harga kamar itu paling tidak itu 8 jutaan per malam. Itu yang paling murah. Dan kalau Prudential khusus kerjasama dengan yang Parkway Hospital yang terdiri dari Mount E, Raffles dan Gleneagles ya. Jadi kita justru di Singapura rekomen ke rumah sakit tersebut, bukan yang rumah sakit yang pemerintah di Singapura ya. Nah, kita rekomen yang di Mount E dan tadi rumah sakit yang kita kerjasama. Oke, kita jelaskan ya per satu-satu ya. Nah, tadi ini di Asia ya, di Asia mana? Ya, ini di Asia. Kemudian biaya kamar tadi saya udah jelaskan. Atau 1,1, ini yang opsi 1 ya. Ini 1,7 ya Hen ya. 1,7. Ya, 1,7. Hen ini 1,7 ya Hen? Ya, oke. Ya, jadi kalau Anda rawat inapnya di Indonesia, ternyata Anda intip kamarnya itu one bed cuma 900.000 ya. Ya, di Kota Medan lebih kurang 900.000 satu bed, Anda boleh upgrade. Yang penting nggak boleh melewati 1,7. Itu bisa ditanggung sesuai tagihan. Ya. Kenapa saya mengatakan asuransi kesehatan PSS Plus Pro itu peace of mind? Karena ketika kita menempati kamar yang pas sesuai dengan ini, kita sebenarnya nggak perlu ribet lagi yang lain-lain, kita udah peace of mind. Tenang. Ya, yang penting dokter berikan obat terbaik, perawatan terbaik, harga berapapun semua akan ditanggung sesuai tagihan ya, sepanjang sesuai dengan diagnosa ya, ada garis bawahnya ya. Jadi biaya ICU ya sesuai kalender ya. Berarti kalau kalendernya 366 hari kita juga tanggung full ya. ICU, NICU, PICU termasuk ruang isolasi. Ya, ini sesuai tagihan. Nah, kecuali kondisi vegetatif itu maksimalnya 150 hari. Ya, kondisi vegetatif adalah kondisi di mana sebenarnya pasien ini sudah seperti nggak tertolong lagi juga, gitu ya. Dan di sana itu sebenarnya ya hanya numpang itu aja ya, istirahat, tidak bergerak lagi gitu. Nah, kalau yang kondisi seperti itu akan dibatasi maksimum 150 hari. Ya, sebenarnya di sana hanya numpang tidur ataupun apa ya, dengan kondisinya nggak bergerak gitu. Itu namanya kondisi vegetatif. Maksimalnya 150 hari. Ya. Terus kemudian biaya dokter umum ditanggung sesuai tagihan, biaya visit spesialis dan subspesialis. Nah, ini kerennya di sini, dan plus subspesialis kita juga tanggung maksimum 2 kali
per hari. Jadi kalau 2 dokter spesialis yang berbeda atau subspesialis yang berbeda, itu semuanya ditanggung ya. Mungkin pagi dia masuk, malam juga dia masuk lagi gitu ya, semuanya ditanggung. Ya, jadi kalau pakai 3 dokter spesialis yang berbeda, 3-3-nya dibayarkan. Oke? Nah, kemudian operasi ditanggung, biaya aneka perawatan rumah sakit ditanggung, ya. Kemudian perawatan oleh juru rawat setelah rawat inap ditanggung. Ambulans yang ditanggung adalah dari rumah ke rumah sakit. Ya, itu ditanggung ya dalam kota rumah sakit terdekat. Ya, rumah sakit terdekat. Ya, jangan dia itu di Danau Toba kena kecelakaan tapi dia pinginnya ke Medan, itu tidak. Ya, itu ada batas radiusnya. Kalau diantar sampai ke rumah sakit Siantar mungkin dapat gitu ya. Nah, tapi kalau sampai Medan, Anda harus lihat polis ya. Ke rumah sakit terdekat, ada bahasa polisnya. Tapi kalau setelah Anda sembuh, tolonglah antarin rumah sakit, antar ke rumah saya gitu ya. Udah sembuh nih gitu ya. Itu nggak ditanggung ya. Ke rumah sakit aja yang ditanggung. Oke. Nah, kemudian biaya fisioterapi. Nah, di sini tidak ada lagi batasan kunjungan per hari. Kalau dulu hanya boleh 1 hari 1 kali. Ya, kalau sekarang tidak ada batasan. Mungkin pagi datang, sore datang lagi, boleh. Ada terapi okupasi dan wicara, boleh. Maksimum 30 hari sebelum rawat inap dan selama rawat inap, dan 90 hari setelah rawat inap. Ini boleh ditanggung dengan maksimal 90 hari per tahun. Oke, kemudian next-nya ini yang paling seru, biaya pendamping. Ya, biaya pendamping ditanggung per harinya itu 850.000. Jadi kalau misalnya biaya pendamping itu apa? Biaya pendamping itu adalah biaya akomodasi. Orang yang tinggal sekamar menemani pasien. Gitu ya. Nah, seperti kalau kasus keluarga saya yang menemani ya. Nah, kita boleh pesan menu ya. Makan di sana ya. Pesan aja mau menu apa, yang penting tidak melebihi jatah rumah sakit ininya, kita boleh pesan. Mau pesan jus, mau pesan buah, mau pesan nasi soto, nasi goreng, spaghetti semua sampai dibungkus pulang gitu ya. Nah, boleh gitu. Tapi asalkan biayanya itu harus dimasukkan dalam tagihan pasien. Gitu ya. Jangan Anda beli sendiri di kafe, kemudian mau klaim ke Prudential, nggak bisa ya. Itu tagihannya harus masuk ke dalam tagihan pasien. Jadi kalau rumah sakit di XY nggak ada gimana? Anda yang harus ngomongkan ke pihak rumah sakit. Karena ini tergantung dengan ketersediaan rumah sakit tertentu. Artinya Prudential kasih fasilitas ini. Kalau rumah sakit tersebut nggak ada fasilitas ini, ya apa boleh buat? Ya, nggak bisa ditanyakan ke Prudential, loh karena saya pernah tanya juga. Jadi kalau rumah sakit X atau rumah sakit di Pining nggak ada kayak gini, dia bilang nggak ada menyediakan, harus beli roti ya di kantinnya, nggak bisa dia. Ya udah, apa boleh buat? Nggak mungkin dalam 1 hari disuruh adminnya itu rubah. Ya kan, mereka kan pasti harus rapat dulu atau gimana kan, nggak mungkin gara-gara 1 pasien, tapi mungkin itu akan jadi masukan gitu. Ya, tapi biasanya sih ya disclaimer kan rumah sakit mau bisnis juga ya. Bisnis kafetaria kan bisnis juga. Lumayan loh 850.000 per pasien atau 6,5 gitu. Mungkin pasien berikutnya mereka akan berlakukan gitu. Makanya kan sekarang kalaupun pasien yang lupa kita kasih tahu, nasabahku telepon loh gitu. Aku lupa kasih tahu, boleh cas gitu ya. Ini beneran, kita boleh pesan nasi sotonya sepuasnya. Ya bisa, sorry ya saya lupa kasih tahu. Ternyata rumah sakit sekarang udah melihat ini sebagai bisnis lah ya gitu. Jadi agent lupa kasih tahu pun mereka yang kasih tahu. Ya lumayan ya omset 500.000 per hari. Oke? Ini boleh jadi poin plus kalau cerita-cerita, kalau kongko sama nasabah. Oke, next. Biaya perawatan sebelum rawat inap dan sesudah rawat inap, maksudnya konsul. Tapi disclaimer-nya ya, saya baca di polis adalah setelah rawat inap, Anda konsul, perawatan itu adalah di rumah sakit. Ya, jangan ke praktek dokter. Ya, di rumah sakit tersebut.
ya, dengan dokter yang sama. Itu lebih memudahkan. Ya. Nah, oke. Kalau yang dulu PSS biasa atau PPH Plus itu tanda kutip ya, ada yang tidak dijamin. Apa yang tidak dijamin? Biaya aneka perawatannya yang herbal nggak dijamin, betul? Ya, kalau yang non medis ya pastilah nanti juga dibahas di belakang. Nah, ini kabar gembiranya di PSS Plus Pro ya, nanti akan ditanggung yang herbalnya itu bisa ditanggung di sini ya. Oke, disclaimer-nya. Sesuai tagihan apabila wilayah pelindungan sesuai dengan kelas yang ditempati. Jika tidak, kita akan berlakukan prorata. Ya, oke, next berikutnya. Nah, ini plusnya berikutnya ada telehealth di Indonesia dan telehealth di Malaysia atau Singapura untuk diagnosa kanker. Jadi kalau kanker, ya, kalau Malaysia kanker hanya boleh untuk diagnosa kanker gitu ya, Malaysia Singapura. Misalnya kalau dia udah kemo pertama kali gitu, dia pulang, dia mau konsultasi berikutnya kan mungkin video call atau menggunakan aplikasi tertentu yang disediakan oleh rumah sakit tersebut gitu ya. Itu tagihannya bisa cas ke Prudential gitu ya. Ya, mungkin dia drop, dia pingin konsul lah sama dokter yang merawat dia. Boleh gitu ya. 1 kali per diagnosa rawat inap atau per perawatan kanker. Ya, jadi kalau per rawat inap berarti setiap rawat inap, nanti rawat inap lagi, keluar lagi, boleh lagi gitu. Itu menurut pemahaman saya. Kalau koreksi nanti kasih tahu ya. Nah, kalau telehealth di Indonesia maksimal 3 kali per rawat inap gitu ya. Jadi kira-kira 1 kasus rawat inap itu bolehlah 3 kali. Gitu. Ya, ini ditanggung sesuai tagihan. Nah, ini kelebihannya juga ada perawatan paliatif. Ya, perawatan paliatif misalnya udah terminal illness ya tadi saya sebutkan, ya pasti dokter vonis udah akan meninggal dunia gitu ya, bertahan hidup aja 3 bulan atau 6 bulan, mungkin kesakitan luar biasa, dia butuh yang namanya obat penenang, obat tidur, dan obat tanda kutip morfin dan lain sebagainya. Nah, kalau di asuransi kesehatan dimanapun itu tidak dibayarkan, karena itu bukan obat. Itu adalah paliatif untuk membantu ketenangan hidup dan kesejahteraan dia walaupun sementara. Nah, di PSS Pro ditanggung teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian bedah rekonstruksi payudara akibat kanker atau kecelakaan. Ini di PSS atau PPH Plus ada, udah biasa. Kemudian rekonstruksi wajah karena kanker atau kecelakaan, iya, ya, harus dilakukan oleh dokter medis, bukan konsultan kecantikan atau MS Glow. Tit, ya gitu ya. Ya. Oke ya. Bukan, nggak bisa ya, klinik kecantikan nggak bisa ya, harus dokter medis ya. Kemudian biaya, ini yang new-nya adalah biaya rekonstruksi akibat kanker atau kecelakaan organ yang lain. Misalnya kena tangan atau kena tubuh atau kena yang lain, ini bisa rekonstruksinya lagi ya. Maksudnya setelah keluar lah ya, 3 bulan kemudian dia pingin buat nih tangannya mungkin atau pahanya gitu ya, nggak seksi lagi gitu ya karena kena kecelakaan kemarin gitu ya. Nah, boleh operasi perbaikan kembali, boleh. Kalau yang dulu nggak bisa ya, gitu. Tapi juga harus tetap sama dokter medis, bukan MS Glow. Bukan iklan ya ini, saya nggak dibayarin. Ya, oke. Lanjutan ada perawatan psikiatri dan psikologis. Ya, teman-teman harus baca ya klausalnya ya, poin-poinnya. Ya, kapan, berapa kali, itu harus poinnya ini ya. Kemudian pergantian biaya donor organ penting. Misalnya orang mau ini kan cangkok sumsum tulang belakang atau cangkok jantung di India. Bisa? Silver bisa ya. Silver kan Asia ya. India termasuk Asia enggak? Termasuk bisa. Ya, tapi cuma biaya operasi orang ketiganya. Ya, jangan tanya, itu kan saya bayar ke dia uang apanya? Ya kan? Misalnya dia belinya sumsumnya sama itu orang atau jantungnya kan dia mungkin bayarnya berapa ratus juta, itu kan pribadi. Itu tidak ditanggung ya. Yang ditanggung cuma biaya bedahnya. Ya. Ya, operasinya betul. Dia kan dilakukan di rumah sakitnya gitu ya. Itu di rumah sakitnya itu. Tapi kalau uang itunya pribadinya itu tidak ditanggung, ya.
Jelas ya? Nah, kemudian manfaat santunan harian rawat inap, ini disclaimer-nya kalau sudah dibayar oleh asuransi lain. Ya, jangan salah sangka, berarti udah rawat inap dapat lagi ya 1,5 juta. Enggak ya. Oke, next. Nah, itu untuk tadi yang rawat inap. Kalau rawat jalan, ya untuk kecelakaan seperti biasa. Bisa. Dalam waktu 48 jam sejak terjadinya kejadian tersebut. Misalnya jatuh dari becak sewaktu belanja di Pajak Meranti hari kemarin, bisa diklaim? Bisa. Tapi kalau 3 hari yang lalu turun dari lift, ya kesenggol orang di Plaza Medan Fair, luka, 3 hari kemudian baru mau ke rumah sakit Columbia, tidak bisa lagi. Jadi 48 jam rawat jalan darurat. Dan kalau sudah dilakukan 48 jam pertama, barulah bisa lanjutannya, bro. Ya, jadi nomor 2 berkaitan dengan yang nomor 1. Kalau nomor 1 nggak ada nomor 2. Oke, karena nomor 2 boleh dilakukan 30 hari lagi, jadi di extend. Misalnya di sini kan dijahit kan, 48 jam pertama kan dijahit nih, ya kepalanya bolong dikit, ya dijahit gitu ya. Terus kan 3 hari lagi kan disuruh datang buka, lepas kan, gitu. Nah ini bisa diklaim. Kemudian nanti dokternya suruh kontrol lagi 1 minggu lagi untuk dilihat lepas jahitannya bagus nggak gitu. Nah boleh ya, karena ini udah di booking di nomor 1, berarti nomor 2-nya udah bisa dibuka gitu ya, udah bisa lanjutannya di rumah sakit resmi gitu ya. Bukan di praktek dokter gitu ya. Ya saran saya janganlah di klinik gitu, nanti ribet penjelasannya gitu ya. Di rumah sakit terdekat gitu. Biaya bedah rawat jalan, ini 1 day surgery. Misalnya katarak kan nggak perlu lagi rawat inap ya gitu. Ini bisa gitu. Kelebihannya adalah ini udah ada sebelumnya. Sebelumnya konsul boleh, sesudahnya juga boleh. Ini belum tentu ada di asuransi lain. Ya, setelah 1 day surgery, dia boleh 90 hari setelah itu konsul lagi gitu. Boleh ditanggung sesuai tagihan. Ya. Biaya perawatan kanker. Nah, ini kita terlengkap karena mencakup bukan hanya radioterapi dan kemoterapi. Ya, kalau yang asuransi lain, baca klausalnya dengan baik. Hanya nanggung kemoterapi dan radioterapi. Namun kalau di Prudential, bisa nanggung lebih dari itu. Misalnya hormonoterapi, imunoterapi, targeted terapi. Termasuk saya ada di 2 tahun yang lalu, saya mendapatkan satu praktisi medis juga. Dia berhasil jadi nasabahnya saya. Karena saya cerita hal ini, dia bilang, bener nggak kalian tanggung ini? Ini mahal banget loh. Dan tidak semua rumah sakit menyediakan ini. Beneran kalian tanggung imunoterapi? Mahal loh ini. Betul, kita tanggung. Saya keluarkan lagi klausul polisnya. Dan akhirnya dia sign, dia ambillah dengan kita. gitu. Ya karena kita tanggung. gitu. Dan luar biasanya di Prudential adalah khusus untuk PSS, PSS Pro, dan PPH Plus itu ada manfaat pemantauan kanker. Jadi setelah selesai kemoterapinya sudah selesai, radioterapinya mungkin 15 kali, kemonya 10 kali ya, mungkin ya itu kan tergantung dokter yang nanti ini ya. Setelah selesai, ya kita masih boleh, pasien masih boleh kontrol ulang-ulang sampai 5 tahun ke depan. Memastikan dia bebas kanker. Luar biasa enggak? Luar biasa ya gitu. Ya, kalau yang lain kan rata-rata cuman itu ya 90 hari aja gitu. Ya, kalau kita punya ini. Dan ini perawatan kankernya kita boleh klaim tanpa harus rawat inap sebelumnya. Ya, cek ya kalau di PPH itu harus rawat inap. Ya, harus rawat inap dulu baru boleh rawat kanker. Kalau di sini tidak harus. Ya, langsung rawat jalan kanker boleh. Ya, kemudian biaya cuci darah seperti biasa dan perawatan tradisional rawat jalan. Ya, bisa untuk tradisional rawat jalan. Ini adalah setelah rawat inap tentu saja. Ya, ini sangat berguna kalau misalnya ada perawatan di luar negeri. Ya, karena salah satu yang diakui juga di luar negeri adalah perawatan tradisional. Misalnya di China gitu ya.
Nah, oke. Nah, kemudian kalau di Indonesia implikasinya adalah menggunakan obat herbal. Kalau di PPH, ya PPH Plus atau PSS biasa itu kan nggak ditanggung herbal gitu ya. Nah, kalau yang di sini herbal bisa di cover ya, tetapi akan mengurangi limit perawatan tradisional rawat jalan. Jadi walaupun dia rawat inap, dia pakai herbal, nanti dipotong di limit ini. Ya, ini enggak sesuai tagihan ya, ini dibatasi 1 juta per hari atau 30 juta per tahun. Jadi kalau rawat inap kalian udah pakai, pasien nasabah kita udah pakai herbalnya, nanti dipotong limitnya ini. Oke? Nah, itu dia. Ya, herbal banyak lah ya sekarang itu pasien saya ya biaya tidak dijamin ya, misalnya Viltabumin itu saya cek rupanya itu adalah ekstrak ikan gabus, kemudian ekstrak temulawak itu ada bahasa-bahasanya gitu. Ya, itu nggak di-cover gitu. Ya, yang biasa di PSS Plus Pro di-cover. Oke, manfaat lainnya itu kalau meninggal dunia ditanggung 15 juta. Ya, ini saya nggak sebutkan gitu ya, karena klausalnya cukup kagak mungkin klaim ya. Nah, kemudian Anda baca sendiri. Untuk santunan marhamah nggak ada karena ini bukan syariah. Kalau yang syariah ada tambahan lagi santunan marhamah untuk meninggal dunia. Ya, jadi kalau meninggal dunia ini 15 juta. Kemudian ada lagi yang namanya Pro Solusi Sehat Saver. Ya, ini boleh pilih, boleh nggak pilih. Ya, kalau nggak pilih ya ini yang standar biasa. Kalau misalnya dia pingin preminya lebih murah, kita boleh pilih. Ya, kalau pilih berarti nanti ada tagihan rawat inap yang perlu nggak bayar. Misalnya 4 juta atau 5 juta perlu nggak bayar. Karena kan lu pilih yang preminya lebih murah dari yang seharusnya. Jadi kalau ada klaim, lu nanggung sendiri 4 juta atau 5 juta setiap kejadian rawat inap. Oke? Ya.